年纪幼小的女孩 Anak perempuan ini masih kecil tetapi sudah menikah. Keluarga ini tidak ada anak lelaki. Sangat kasihan, harus tunggu ibu mertua melahirkan suami. Pernikahan ini bernama tunggu suami. Ada dalam keluarga di gunung di zaman dulu. Anak perempuan ini bernama Nuan Nguyet adalah tunggu suami. Hari ini adalah hari pertama dia pergi ke rumah suami. Ayah mengantar dia ke sini. Nuan Nguyet tidak mau tinggal jauh dari orang tua. Karena itu, pada malam dia diam-diam berlari. Tetapi dia sangat kecil dan kurus. Tidak bisa membuka pintu besar. Suara menangis membuat ibu mertua bangun. Ibu mertua mengantar di kembali rumah. Dia juga pernah adalah tunggu suami. Jadi dia bisa mengerti kesedihan ini. Sudah menikah dengan keluarga Fuong, jadi dia adalah orang keluarga Fuong. Tidak boleh kembali rumah. Berlutut di alat pencuci baju banyak kali. Pasti dia tidak berani berlari lagi. Ibu mertua juga mencintai sedikit dengan Nuan Nguyet. Ibu mertua memberikan nasihat kepada dia. Kalau dia melahirkan anak lelaki, anak itu menjadi suami Anda. Dia bisa membantu Anda lebih baik dan bahagia. Tunggu Anda dewasa dulu, Anda akan mengetahui. Setiap hari ibu mertua selalu berdoa. Semoga anak dalam perut adalah anak lelaki. Acuc tinggal di sini. Dia juga menikah untuk tunggu suami. Umur dia lebih kurang daripada Nuan Nguyet 1 tahun. Tetapi sudah menikah 5 tahun. Ibu mertua dia melahirkan 3 anak perempuan. Dan mereka memikir semua kesalahan itu dari Acuc. Bilang dia tidak beruntung. Tidak bisa tunggu suami. Ibu mertua sering memukul dan marah dengan Acuc. Dia sering melihat Acuc menangis. Nuan Nguyet mendengar cerita dari Acuc. Dan mengikuti nasihat dari ibu mertua. Jadi sangat takut. Setiap hari, dia selalu bekerja rajin. Merawat ibu mertua sangat baik. Berharap ibu mertua bisa melahirkan anak lelaki. Dia bersama Acuc pergi ke pohon peri untuk berdoa. Semoga ibu mertua mereka bisa melahirkan anak lelaki. Kalau begitu, kehidupan mereka baru bisa bernafas dan lebih baik. Mungkin pohon peri bisa mendengar kata-kata dari mereka. Pada malam itu, ibu mertua melahirkan 1 anak lelaki. Bernama Tu Hoan. Nuan Nguyet sudah ada suami. Dia memberikan kue ke rumah lain untuk selamat. Ibu mertua baru melahirkan anak, dia perlu beristirahat. Misi merawat Tu Hoan. Untuk Nuan Nguyet. Menidurkan, mengganti popok bayi. Mencuci baju, memberi makan bayi, bernyanyi. Hari demi hari, Tu Hoan sudah besar. Nuan Nguyet juga dewasa. Lagu digunakan untuk mendengarkan sebelum. Sekarang dia tidak suka lagi. Menikah dengan istri yang 17-18 tahun. Tidak tahu ini istri atau kakak perempuan. Tu Hoan sudah tahu membedakan lelaki dan perempuan. Dia mau mandi sendiri. Di luar kamar, tiba-tiba ada suara teriak. Ada seorang gadis diseret dan masuk ke kandang babi. Dia sudah menikah banyak tahun. Tetapi tidak bisa menunggu ibu mertua melahirkan anak lelaki. Jadi dipaksa untuk menikah dengan ayam jantan. Dia sudah sendiri sangat lama. Dan bertemu dengan teman baru. Setelah semua orang tahu cerita ini, dia ditangkap dan masuk ke kandang babi. Dan pria itu dipukul sampai kaki patah. Ibu mertua cerita hal ini dengan Nuan Nguyet. Adalah seorang gadis, Anda harus tahu bagaimana menjaga diri sendiri. Pasti menjaga diri sendiri sampai meninggal. Nuan Nguyet sangat takut. Tu Hoan sudah dewasa. Nuan Nguyet tidak peduli tentang kesulitan. Setiap hari dia jemput suami. Acuc sudah tunggu sangat lama. Akhirnya, ibu mertua sudah melahirkan anak lelaki. Dia merawat anak itu sangat baik. Semoga dia cepat dewasa. Kelihatan Nuan Nguyet dan Tu Hoan pergi bersama. Dia langsung bercanda. Nuan Nguyet adalah istri Tu Hoan. Tu Hoan sangat malu dan pergi. Nuan Nguyet juga tersenyum dan malu. Untuk Tu Hoan bisa belajar. Setiap hari Nuan Nguyet dan ibu mertua harus bekerja keras dan rajin. Ibu mertua sudah tua. Tidak kuat seperti dulu. Kalau terus bekerja keras seperti ini juga tidak bagus. Oleh karena itu, mereka harus sewa orang lain. Mereka cepat mencari orang. Dia pernah prajurit di perang. Tidak tahu mengapa dia tuli. Tidak bisa mendengar jadi dipecat. Orang ini bernama Suan Sin. Setelah Nuan Nguyet mendengar, jantung dia bergerak. Sebenarnya, Suan Sin adalah teman dia dari sejak anak kecil. 2 orang sudah lama tidak bertemu. Ketika tahu dia kesini sebagai pembantu, Nuan Nguyet sengaja make up sedikit.
Setiap hari, berdua orang bekerja sama. Kelihatan mereka sangat dekat. Semua orang juga mulai gosip. Ibu mertua juga merasa mereka aneh. Untuk mencegah situasi ini, ibu mertua langsung membayar semua uang untuk Swanshin. Dan minta dia pergi. Takut kalau lama, mungkin ada masalah. Dia bertemu dengan bapak ini untuk memilih hari. Tunggu Tu Hoan sudah 16 tahun. Biarkan dia dan Nuan Nguyet bercinta. Dan cepat ada anak. Setelah Nuan Nguyet tahu cerita ini, dia senang sampai menangis. Dari hari pertama masuk rumah ini, dia masih tunggu suami dilahirkan. Sudah melahirkan. Dia merawat suami. Sekarang sudah lewat 16 tahun. Akhirnya suami sudah dewasa. Akhirnya, mereka bisa bercinta. Tetapi Tu Hoan tidak mau. Dengan dia, Nuan Nguyet seperti kakak perempuan. Nuan Nguyet sangat inisiatif jadi membuat dia takut. Dia belajar di sekolah. Dan dia tahu tidak bisa melakukan cerita ini. Tetapi dia juga tahu Nuan Nguyet sangat kasihan. Oleh karena itu, di depan ibu, dia pura-pura mereka sangat bahagia. Tetapi dia sudah memutuskan. Dia mau pergi ke Namduong. Dia percaya bisa mencari banyak uang di sana. Dia sudah pinjam uang dari ayah teman. Tunggu dia bisa mencari uang. Nuan Nguyet dan ibu tidak perlu bekerja keras lagi. Untuk Nuan Nguyet simpan rahasia ini. Tu Hoan berbicara dengan dia seperti suami. Setelah mendengar kata-kata itu, Nuan Nguyet juga diam dan menangis saja. Sebelum Tu Hoan berangkat, dia sudah membuat kue untuk dia. Dia berlutut dan menolong Nuan Nguyet merawat ibu. Dan berkata dia akan kirim uang. Tu Hoan pergi. Dan ketinggal kue. Nuan Nguyet ambil dan makan semua. Sepanjang malam dia menangis. Dan tidak bisa tidur. Pada hari berikutnya, ibu mertua bangun dan tanya tentang Tu Hoan. Dia baru cerita Tu Hoan sudah pergi. Ibu mertua langsung marah dan menangis. Karena suami dia juga ke Namduong dan meninggal. Ketinggalkan dia sendiri. Dia takut Tu Hoan juga sama dengan ayah. Setiap hari dia selalu khawatir dan tunggu anak. Tetapi beberapa bulan kemudian, tidak ada kabar dari Tu Hoan. Mereka pergi ke tepi sungai untuk mencari informasi. Tetapi tidak bisa. Pada saat rindu dia, Nuan Nguyet membaca buku dari dia. Dalam itu ada rambut Tu Hoan. Rambut dikepang merah. Seperti ikat hati dia. Acuc bertanya. Dia bisa kembali atau tidak? Nuan Nguyet menjawab. Pasti dia kembali dan bercinta dengan saya. Saya akan melahirkan satu anak lelaki. Kalau anak perempuan, saya juga merawat dia. Dan pasti tidak izin untuk dia menjadi tunggu suami. Suami yang dia merawat sendiri. Dan dia adalah dukungan spiritualnya. Tetapi dia pergi ke Namduong. Setiap hari ibu mertua menunggu di tepi sungai dan mendengar. Dia sakit di perjalanan ke Namduong. Ketika sampai, dia sudah meninggal. Ibu mertua sangat sakit hati dan menangis. Dia takut Nuan Nguyet tidak bisa tahan. Oleh karena itu, dia diam dan rahasia. Hanya dia tahu sendiri saja. Tetapi karena dia sangat sedih dan selalu memikir. Ibu juga sakit. Nuan Nguyet tidak tahu melakukan apa. Dia mencari Swanshin dan menolong. Mereka mencari dokter. Dan memeriksa kesehatan untuk ibu. Pada saat ibu mertua sakit, Swanshin membantu semua pekerjaan. Dia sangat sederhana. Dan juga baik dengan Nuan Nguyet. Tetapi Nuan Nguyet takut semua orang gosip. Jadi dia selalu menghindari. Dia membawa garam. Setiap hari, dia harus berjalan kaki sekitar 50 meter. Pergi dan pulang. Kulitnya mau terkelupas. Hari ini mereka bertemu dengan perampok. Nuan Nguyet tidak hati-hati dan jatuh. Sangat beruntung, pada saat itu Swanshin muncul. Tetapi Nuan Nguyet menolak. Dia ingin tunggu Tu Hoan. Dan semua akan baik. Swanshin cerita semua dengan dia. Tu Hoan sudah meninggal. Dia tidak kembali lagi. Setelah mendengar semua cerita, Nuan Nguyet selalu menyalahkan diri sendiri. Dia memikir dia sudah membunuh Tu Hoan. Dia juga tidak berani cerita dengan ibu mertua. Karena dia takut ibu mertua tidak bisa tahan. Dua wanita ini sangat kasihan. Dan simpan rahasia sendiri. Untuk orang lain lebih baik. Swanshin tidak menyerah. Selalu baik dengan Nuan Nguyet. Akhirnya, dia juga mulai cinta. Sampai sahabat Acuc juga memberi nasihat. Lebih baik kalau dia dengan Swanshin.
Pada saat berdua orang berbicara, satu anak datang. Suami Acuc bermain di tepi sungai dan hanyut oleh air. Mereka sudah mencari sangat lama, tetapi tidak melihat kalau keluarga ini tidak ada lelaki. Mereka harus bagaimana? Bapak ini minta ibu mertua Xuan Xin menjadi anak saja, dan nanti anak mereka juga memiliki keluarga Fuong. Xuan Xin setuju dengan pengaturan ibu mertua. Nuan Nguyet dan Xuan Xin siap menikah. Tetapi Nuan Nguyet tidak mau salah dengan suami. Dia mengambil alat pencuri pakaian dan berlutut satu malam. Ibu mertua sangat kasihan dan cinta dia. Dan dia harus berkata Tu Hoan sudah meninggal. Nuan Nguyet bilang dia sudah tahu lama. Berdua orang menangis. Mereka sudah tinggal bersama sangat lama. Jadi mereka juga sama ibu dan anak perempuan. Ibu mertua memberi nasihat untuk Nuan Nguyet, ingin dia ada kehidupan bahagia. Nuan Nguyet tidak ragu-ragu lagi. Langsung setuju menikah dengan Xuan Xin. Sebelum menikah, Nuan Nguyet bertemu dengan Acuc. Acuc menangis dan berkata, keluarga paksa dia menikah dengan ayam jantan. Dia sangat mengagumi Nuan Nguyet. Bisa tinggal bersama dengan orang yang cinta dia. Kemudian, dia melompat ke sungai untuk bunuh diri. Mengikuti suami dia. Setelah Acuc meninggal, Nuan Nguyet berusaha untuk mencari kehidupan bahagia. Pada saat dia menutupi kepala dengan kerudung merah, tiba-tiba surat datang. Itu adalah surat dari Tu Hoan. Dia tidak meninggal. Hanya dia tidak bisa mencari uang. Dan tidak tahu kapan bisa kembali rumah. Dalam surat, dia minta Nuan Nguyet mencari suami lain yang baik. Jangan tunggu dia lagi. Setelah membaca surat, Nuan Nguyet melepaskan kerudung. Melepaskan bros rambut. Tidak mau menikah lagi. Dia ingin menunggu Tu Hoan. Setiap malam dia tidak bisa tidur. Jadi dia hitung kacang kedelai. Tidak tahu, dia sudah menghitung berapa tahun. Sudah menjadi nenek tua. Di belakang adalah wisatawan. Sepanjang hidup, dia hidup dalam penantian. Semua orang sangat kasihan dia. Kakak perempuan 18 tahun. Suami 3 tahun. Mulai dari saat dia masuk rumah ini. Tunggu, seperti sudah menjadi takdir, tunggu suami. Cerita dari kehidupan ke kehidupan lain. Mereka tetap tunggu tanpa harapan. Tentu saja, mereka tahu akibatnya. Tetapi mereka masih tunggu. Kita jangan tertawa mereka bodoh. Pernikahan dini perlu dikutuk. Hal ini sudah membuat banyak kesedihan untuk orang lain. Wanita yang tinggal di masa itu tidak bisa menghindari takdir. Diikat dengan takdir itu. Akhirnya, selama kehidupan mereka harus menunggu. Kalau ingin berlari, hanya tunggu masyarakat progresif. Kebebasan akan datang. Opini akan berubah. Wanita harus hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain.